Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jara Tazkia. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu agama dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Pada video kali ini kita akan membahas hal penting dalam agama Islam, yaitu rukun iman. Apa saja sih keenam rukun iman itu dan bagaimana pembagiannya? Yuk kita pelajari bersama-sama supaya iman kita kuat dan kokoh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Yuk kita mulai. Rukun iman dan pembagiannya. Sebelum memulai ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Tazkia. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa, program studi Teknik Informatika. Adapun tujuan utama dari dibuatnya video ini selain memberikan edukasi kepada teman-teman, yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama 1. Untuk mengoptimalkan waktu, saya akan memulai pembahasan materi pertama, yaitu pengertian iman. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Selanjutnya yaitu pembagian rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam semesta. Bahwa hanya Allah yang disembah, tiada sekutu baginya, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dalilnya ada di surat Al-Ikhlas ayat 1-2. Contoh beriman kepada Allah yaitu menjalankan ibadah hanya kepada Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Dan terakhir, selalu bertawakal dan bersyukur atas nikmat dan rizki yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, iman kepada malaikat. Meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas tertentu. Contoh dalilnya ada di surat At-Tahrim ayat 6. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail mengatur dan mengendalikan cuaca serta memberikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Malaikat Izrail mencabut nyawa setiap makhluk yang telah ditentukan untuk kematian mereka. Malaikat Mungkar bertugas untuk menanyai orang dalam kubur yang memiliki amal buruk. Malaikat Nakir menanyai orang dalam kubur yang memiliki amal yang baik. Malaikat Raqib mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Contoh beriman kepada malaikat yaitu senantiasa merasai diawasi oleh malaikat pencatat amal, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Serta kita dapat mengetahui tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab-kitab tersebut adalah Kaulamullah, yang Allah bicara dengan itu menurut hakikatnya, sebagaimana yang Dia kehendaki dengan caranya pula. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya.
Yang pertama, kitab Jabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengakui Al-Quran dalam penyempurna kitab-kitab sebelumnya, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mengimani iman kepada kitab-kitab Allah yaitu dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran, menghormati kitab-kitab sebelumnya tanpa mengikuti ajaran yang telah diubah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, yaitu meyakini bahwa Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang menyeru mereka untuk menyembah Allah. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, yaitu Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk mengamalkan syariat sebelumnya dan berhukum dengan syariat tersebut. Sedangkan Rasul, seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk mengamalkan syariat yang baru untuk disampaikan kepada kaumnya. Adapun dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 164. Cara mengimani Rasul Allah yaitu dengan meneladani akhlak dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mencintai para nabi dan rasul dengan mengumandangkan salawat di setiap hari Jumat. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, yaitu meyakini adanya kehidupan setelah mati dan hari pembalasan. Meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasulullah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Meyakini sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan akan ada hari akhir di mana semua makhluk akan dibangkitkan untuk menghadapi hisab atas amal perbuatannya. Contoh dalilnya ada di Quran surat Al-Hajj ayat 7. Cara mengimani iman kepada hari kiamat yaitu selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat, mengingat bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Selain itu, percaya akan adanya keakhiran dunia, percaya adanya kehidupan setelah mati, percaya akan kebangkitan di akhir kiamat untuk dibintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Meyakini bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan ketentuan takdir Allah. Takdir adalah ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi setiap makhluknya. Contoh dalilnya ada di surat Al-Qamar ayat 49. Cara mengimani kepada qada dan qadar yaitu bersabar dan menghadapi ujian, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya rukun iman dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun akidah yang kokoh, menemukan sikap positif, jujur, amanah, dan sabar. Memberikan pribadi yang taat kepada Allah, membentuk pribadi yang taat kepada Allah, dan mendorong untuk beramal soleh serta menjauhi dosa. Rukun iman merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang terdiri dari 6 pilar pokok, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar atau takdir. Setiap rukun ini memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan dan perilaku seorang muslimah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan materi rukun iman dan pembagiannya. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kalian punya pertanyaan atau saran, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.